Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti tautan channel YouTube ini untuk mendapatkan materi-materi mengenai perkuliahan yang memang hari ini kita upayakan dapat terlaksana maksimal meski perkuliahan dilaksanakan secara online. Jadi oleh karena itu harapannya melalui channel ini seluruh materi dapat tersampaikan dan juga seluruh mahasiswa dapat memahami perkuliahan ini. Seperti biasa, kalaupun nanti ada hal yang ingin ditanyakan, saudara bisa meninggalkan komentar di tautan ini. Pun juga bagi yang mengikuti channel ini untuk mendapatkan materi mengenai manajemen risiko pada bank syariah, juga silahkan nanti tinggalkan komentar di kolom komentar untuk kita bisa diskusikan berbagai hal mengenai manajemen risiko pada bank syariah. Pada materi kali ini merupakan materi yang disampaikan pada pertemuan minggu keempat perkuliahan kita. Tak terasa sudah 1 bulan kita mengikuti perkuliahan daring di semester ganjil ini. Semoga dimanapun kita berada kita tetap sehat, kemudian juga semoga ilmu yang didapat juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi kali ini, materi minggu keempat, kita berbicara mengenai peranan asuransi terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada bank syariah. Jadi sebagaimana sudah dihantarkan pada pertemuan kita yang lalu, bahwa salah satu cara bank syariah atau perbankan pada umumnya menangani risiko yang ada pada dirinya itu adalah dengan cara mentransfer risiko tersebut. Nah, konsep mentransfer salah satunya dilakukan dengan memanfaatkan lembaga asuransi. Nah, terkait dengan pemanfaatan asuransi tersebut, maka ada satu perumpamaan atau satu istilah mengenai kaitan antara asuransi dengan manajemen risiko. Nah, yang pertama itu kita berbicara satu istilah yang mengatakan bahwa risk is traditionally referred to as the raw material of insurance. Jadi maknanya adalah tidak mungkin apabila kita berbicara mengenai asuransi terus kita tidak membicarakan risiko gitu ya. Kenapa demikian? Karena risiko itu adalah pengertian dari asuransi sendiri. Jadi kalau kita review sedikit materi perkuliahan kita pada semester 3 mengenai manajemen lembaga keuangan syariah non-bank, materi mengenai asuransi, maka asuransi memang adalah salah satu cara atau adalah salah satu konsep untuk penanganan risiko yang mungkin kita hadapi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika kita bicara risiko, merupakan suatu yang tidak mungkin kalau kita memisahkannya dengan asuransi. Nah, jadi suatu pernyataan ini menjadi pernyataan kunci bagaimana kita melihat hubungan antara manajemen risiko dengan bank syariah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pengertian itu sendiri, asuransi sebetulnya untuk syariah ya, kalau untuk konvensional yang lama, asuransi di bawah perundang-undangan yang lama itu masih di bawah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 ya. Kemudian diperbaharui lagi seiring dengan adanya asuransi syariah, maka lahir undang-undang terbaru mengenai perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Nah, di sana memuat 2 versi, memang ada asuransi syariah, ada asuransi konvensional. Nah, berkaitan dengan materi kita adalah lembaga manajemen risiko perbankan syariah, maka asuransi yang memang akan kita bahas dalam materi ini memang adalah asuransi yang ada pada asuransi syariah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi syariah itu adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis
dan perjanjian antara para pemegang polis, ya, dalam rangka mengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Caranya dengan memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Atau dapat juga memberikan bayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi sekilas kita pahami mengenai asuransi. Kalau di syariah ya, asuransi ada 3 pihak yang terlibat untuk asuransi syariah dalam berakad ya. 2 pihak tapi polanya ada 2 akad. Kalau di konvensional itu kita berasuransi itu hanya kerjasama atau akad hanya antara kita sebagai pemegang polis dengan pihak asuransi. Bentuk asuransi yang ditawarkan pun bentuknya jual beli terhadap resiko yang dalam Islam sama sekali itu menjadi sesuatu yang terlarang. Karena kenapa? Resiko menyangkut satu ketidakpastian yang tidak jelas apakah akan terjadi atau tidak, sehingga hal itu tidak boleh menjadi objek dalam jual beli. Oleh karena itu asuransi syariah mencoba membuat konsep pola berasuransi secara syariah dengan mengedepankan akad tolong menolong atau tabarruk, sehingga pola pelaksanaan asuransi dalam syariah itu melibatkan nasabah dengan nasabah, kemudian nasabah dengan perusahaan asuransi. Konsep nasabah dengan nasabah itu ibaratnya nasabah melakukan kerjasama di bidang sosial sehingga menggunakan akad tabarruk ya, kegiatan sosial di mana apabila salah satu nasabah mengalami kerugian atau sesuatu risiko, maka nasabah lain ikut menanggung risikonya dengan cara memberikan dana sosial yang dia miliki kepada nasabah yang mendapatkan risiko. Nah, kemudian karena nasabahnya cukup banyak, maka nasabah uang yang terkumpul tadi dipercayakan kepada perusahaan asuransi untuk mengelolanya. Nah, di sanalah akad kedua muncul yaitu akad antara nasabah dengan perusahaan asuransi yang nanti akan mendatangkan akad kerjasama di mana nasabah membayar sejumlah administrasi kepada perusahaan asuransi atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, dan juga dari premi yang dibayarkan tersebut juga terdapat dana investasi yang akan dikelola oleh perusahaan asuransi untuk dikembangkan dan nanti akan diterima oleh nasabah atau pemegang polis asuransi apabila nantinya terjadi klaim atau terjadi risiko. Nah, itu adalah pengertian asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian manfaat umum asuransi bagi pribadi ataupun bagi instansi itu manfaat umumnya adalah yang pertama, asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko. Nah, dalam keadaan ini perusahaan tidak akan menanggung risiko yang terjadi secara sendiri, melainkan akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dan apabila perusahaan tetap akan dihadapkan pada risiko, maka risiko yang ditanggung tentunya sudah sangat minim sekali gitu ya. Jadi memang ketika kita berasuransi, maka manfaatnya bagi kita adalah asuransi dapat menetralisir risiko yang terjadi pada individu ataupun pada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pihak pengganti kerugian. Nah, perusahaan yang mengalami risiko dapat meminta pertanggungan atas kerugian terjadi pada pihak asuransi, atau lebih tepatnya kalau dalam asuransi syariah itu akan dibayar bersama oleh para pemegang polis atau para nasabah asuransi. Sehingga kalau konteksnya ibaratnya kita melakukan ada teman yang sakit gitu ya, kemudian ketika kita yang sakit teman iuran untuk melihat kita, besok ketika teman yang sakit kita iuran. Nah, pola asuransi menggunakan akad sosial atau akad tabarruk itu dilakukan dengan pola hal yang sama seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengurangi siksaan mental dan fisik ya bagi pihak tertanggung. Nah, efek dari terjadinya risiko tentunya akan berdampak pada psikologis dari pihak yang mengalami risiko ya. Entahkah itu kematian, entah itu kebakaran yang terjadi atau kerugian yang terjadi pada seseorang yang mengalami risiko, tentu itu akan menyebabkan siksaan mental atau fisik bagi pihak tertanggung gitu ya. Maka dengan adanya asuransi kita dapat mengurangi
beban mental dan fisik tersebut. Nah, ya, dengan adanya pertanggungan dari pihak asuransi, maka pihak tertanggung akan dapat memfokuskan pemulihan keadaannya dan terhindar dari dampak psikologis atau mental. Ya, jadi kalau misalnya kita kecelakaan terus kita masuk rumah sakit, kita fisik kita sudah pasti kena. Kenapa? Mungkin badan kita sakit-sakit atau badan kita ada yang luka segala macam perlu dirawat gitu ya. Mental kita mungkin akan berpikir, aduh biar rumah sakitnya mana ya, aduh memikirkan segala macam hal. Tapi dengan adanya asuransi, kita bisa memfokuskan untuk pemulihan keadaan sehingga juga dapat terhindar dari dampak psikologis atau mental, karena semua biaya yang kita derita itu telah ditanggung oleh nasabah sebagai pemegang polis yang lain yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Itu dia untuk manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat, itu dapat menghasilkan tingkat produksi. Nah, manfaat asuransi dalam menghasilkan tingkat produksi itu maksudnya adalah asuransi menerapkan pola ganti untung terhadap pihak tertanggung. Jadi kalau biasanya kita pakai pola ganti rugi ya, ganti rugi itu polanya meskipun diganti tetap rugi, makanya bernama ganti rugi gitu ya. Tapi asuransi polanya adalah ganti untung ya, sehingga nilai klaim yang diterima biasanya jauh lebih besar dari nilai kerugian yang ditanggung. Jadi kalau misalnya sakit, kita rumah sakitnya mungkin kalau yang asuransi kesehatan gitu ya, jangan yang pakai BPJS ya. Kalau BPJS itu udah lain persoalan. Kadang-kadang kalau pakai BPJS justru malah masuk rumah sakit kita sakitnya satu gitu ya, karena ngurus BPJS sakitnya jadi 5 gitu ya. Itu untuk asuransi kesehatan. Tapi kalau kita bicara konteks menghasilkan produksi di sini ya, nilai klaim yang kita terima bisanya jauh lebih besar daripada nilai kerugian yang ditanggung, maka nilai premi yang besar dengan kita dapat membangun kembali usaha kita yang diakibatkan oleh kerugian, sehingga ketika modal yang kita terima atau pertanggungan yang kita terima di perusahaan asuransi itu jauh lebih besar, maka kita dapat membangun usaha kita lebih besar lagi setelah itu. Nah, itulah pola manfaat asuransi, kenapa dikatakan asuransi dapat menghasilkan tingkat produksi yang lebih. Nah, kemudian manfaat yang kelima adalah memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Nah, pada konteks ini manfaat umum asuransi yaitu klaim yang besar tentunya memberikan penambahan modal usaha sehingga perusahaan kecil itu akan mampu untuk mengembangkan usahanya dan tidak takut lagi untuk mengembangkan usahanya karena telah di-cover oleh asuransi. Nah, ini manfaat asuransi bagi perusahaan-perusahaan yang kecil ya, sehingga dia dengan adanya asuransi ketakutan dia untuk mengembangkan usaha itu menjadi minim gitu, atau risiko terhadap pengembangan usahanya itu menjadi tidak ada. Karena kenapa ya, kalau rugi kan ada asuransi yang mengcover. Nah, setidaknya dengan ada asuransi muncullah pikiran-pikiran positif untuk dapat mengembangkan usaha. Nah, ini adalah manfaat umum dari berasuransi. Kemudian bagaimana manfaat asuransi kalau kita kaitkan dengan manajemen risiko perbankan syariah ya? Dari materi kita sebelumnya sudah dihantarkan bahwa cara perusahaan mengelola risiko atau mengendalikan risiko salah satunya adalah dengan melakukan transfer risk atau menyerahkan risiko yang dia tanggung itu ke orang lain. Nah, salah satu pihak yang dijadikan transfer risk itu adalah perusahaan asuransi. Maka bagi perbankan syariah, manfaat asuransi dalam mengelola manajemen risikonya itu yang pertama itu adalah sebagai pengalihan risiko atau risk transfer. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan membuat perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko ya. Kerugian dapat dimulai dari kerugian mandiri sampai pada kerugian yang besar apabila risiko benar-benar terjadi. Oleh karena itu bergabung bersama asuransi dapat membuat perbankan tidak lagi menanggung risiko tersebut. Jadi misalnya dalam hal produk perbankan dengan risiko tinggi yang selalu diasuransikan itu kan biasanya adalah produk pembiayaan. Nah, objek asuransi pembiayaan itu ditujukan kepada nasabah pembiayaan dan juga pada usaha yang dijalankan. Jadi kalau misalnya saudara ngajukan pembiayaan kepada bank, maka saudara sendiri itu diasuransikan dan usahanya juga diasuransikan apabila kita mengajukan pembiayaan untuk usaha gitu. Nah, ya. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, apabila seorang memiliki pembiayaan kepada bank, dalam waktu pembiayaan nasabah akan meninggal. Apabila dalam waktu pembiayaan nasabah itu meninggal, maka pihak bank menjadikan pembiayaan tersebut lunas. Jadi kenapa kita mikir
kok dia hutang ke bank ketika dia meninggal lunas ya gitu. Nah itu adalah salah satu cara bank untuk mentransfer risiko apabila nasabahnya meninggal hutangnya masih ada. Jangan-jangan hutang ini jangan sampai hutang itu menjadi warisan gitu ya kepada ahli warisnya untuk melunasi hutang. Maka caranya adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Nah, kalau kita bahas lebih jauh sebetulnya ketika hutang lunas bagi orang yang tidak mengerti dengan pola asuransi ya, maka pelunasan hutang itu bukanlah suatu bentuk kebaikan bank untuk menghapus pembiayaan nasabah ya. Melainkan bank telah terlebih dahulu mengasuransikan nasabah tersebut kepada pihak asuransi. Sehingga apabila terjadi klaim, maka bank menggunakan dana klaim untuk menutup tagihan pembiayaan nasabah oleh bank. Nah, hal ini terbukti dengan adanya potongan asuransi yang diambil oleh bank pada saat nasabah melakukan pencairan pembiayaan. Nah, inilah bentuk transfer risiko. Bank itu mengcover, tapi yang sebetulnya yang bayar cover itu kita sendiri gitu. Kita sebetulnya yang mengasuransikan diri kita, tapi bank yang melakukan pengurusan. Nah, di sanalah karena memang bank ingin wanti-wanti dengan risiko yang mungkin akan terjadi pada diri kita, apalagi berbicara kematian yang memang sedapat mungkin ketika meninggal jangan menyusahkan lagi ahli warisnya meskipun dalam bentuk hutang. Nah, seperti itu. Maka asuransi dimanfaatkan oleh bank untuk melindungi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Nah, kemudian objek asuransi lainnya dalam pembiayaan itu adalah usaha. Ya, kalau tadi saya contohkan adalah nasabahnya, sekarang usahanya. Nah, hal ini berlaku untuk pembiayaan dengan akad mudharabah. Jadi kalau akad mudharabah itu di mana bank memberikan investasi dengan konteks dengan bentuk kerjasama yang mengharapkan bagi hasil pada kedua belah pihak. Nah, akad pembiayaan ini tidak membebankan cicilan setiap bulannya. Kalau kita bicara akad mudharabah murni ya, akad mudharabah itu tidak membebankan pembayaran cicilan setiap bulannya kepada nasabah, melainkan nasabah akan mengembalikan dana pembiayaan pada akhir kerjasama dilakukan. Nah, dalam jangka waktu pembiayaan yang tanpa cicilan tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa risiko akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai bentuk antisipasi oleh bank, maka usaha yang dibiayai juga akan diasuransikan oleh pihak bank agar risiko yang ditakutkan itu dapat ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, inilah pola bagaimana bank memanfaatkan asuransi untuk memanajemen risiko yang akan terjadi kepada bank dalam bentuk pengalihan risiko atau risk transfer. Kemudian manfaat yang kedua yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam memanage risikonya terhadap manfaat asuransi adalah menjadi wadah dana bersama atau the common pool ya. Manfaat asuransi syariah dalam menanggung risiko pada dasarnya setiap nasabah asuransi baik individu maupun perusahaan itu telah bersama-sama mengumpulkan dana atau premi sebagai dana sosial yang nantinya digunakan sebagai bentuk sosial atau uang sosial untuk nasabah yang melakukan klaim pada perusahaan asuransi. Jadi konsep asuransi sekali lagi saya ingatkan kembali, ketika berasuransi secara syariah, maka kita sebagai nasabah pemegang polis itu mempunyai alokasi dana sosial yang memang kita kumpulkan secara bersama-sama sebagai nasabah atau sebagai peserta asuransi. Nah, oleh karena itulah asuransi dianggap sebagai common pool. Nah, dengan adanya dana yang kita kumpul bersama-sama sebagai pemegang polis, maka itu dianggap sebagai asuransi menjadi sebagai common pool. Nah, oleh karena itu dana bersama yang dijadikan sebagai dana sosial dalam asuransi dapat menjadi penanggung risiko bagi perusahaan untuk menutupi kerugian yang terjadi. Nah, inilah bentuk manfaat asuransi dalam manajemen risiko perbankan syariah. Kemudian juga dari aspek manajemen risiko sendiri, asuransi dapat dikatakan sebagai salah satu sarana efisien dalam pengendalian risiko secara finansial, baik bagi masyarakat ataupun nasabah asuransi. Dengan pengendalian risiko ke asuransi itu adanya perubahan atau pertukaran ketidakpastian anggaran untuk menghadapi risiko, sehingga dari yang tidak pasti menjadi adanya kepastian bahwa dengan anggaran premi asuransi yang pasti sudah dapat diprediksikan itu penggantian kerugian dari asuransi itu apabila benar-benar terjadi risiko nantinya yang tetap berada dalam aturan-aturan ketentuan polis asuransi. Nah, inilah manfaat asuransi dalam manajemen risiko perbankan syariah. Kemudian
Berikutnya adalah peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Nah, kenapa kita masukkan ini ke dalam materi manajemen risiko perbankan peran asuransi dalam manajemen risiko perbankan? Karena memang asuransi itu ada dua kategori, asuransi milik swasta dan asuransi milik pemerintah. Apalagi pada perbankan, asuransi itu pada perbankan itu tidak digolongkan lebih kepada mengelola asuransi pribadi, tapi lebih mengolah kepada lembaga perbankan itu sendiri. Maka kita perlu memahami bagaimana peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah asuransi swasta. Nah, dalam asuransi swasta, pemilik objek asuransi itu lebih kepada individu. Jadi milik objek asuransi itu adalah lebih kepada individu dan perusahaan dengan skala besar. Nah, jadi kalau bicara asuransi swasta itu objeknya asuransi itu adalah kepada individu dan perusahaan dengan skala yang lebih besar. Kemudian asuransi swasta umumnya juga dimanfaatkan secara terbuka dan luas kepada masyarakat. Kalau kita lihat mungkin kalau kita berasuransi, saudara mungkin lebih mengenal mungkin jenis asuransi, misalnya kalau untuk syariah ada takaful misalnya ya. Kalau sekarang sudah banyak, ada Manulife, ada Aksa gitu ya, ada Prudensial Syariah. Nah, itu kan asuransi syariah yang memang dimiliki oleh swasta. Itu pemanfaatannya memang secara terbuka untuk masyarakat luas gitu. Sehingganya kita sebagai nasabah pun bisa mengikuti asuransi tersebut. Kemudian juga asuransi swasta juga digunakan untuk pengalihan risiko yang objek akarnya adalah nasabah dan usaha. Jadi ketika perbankan memanfaatkan asuransi, biasanya bank itu untuk memanajemen risiko atau transfer risiko agar bisa common pool-nya tadi itu dimanfaatkan oleh perbankan. Biasanya bank itu bikin asuransi sendiri. Contoh misalnya BRI, dia punya namanya asuransi saya lupa nama asuransi BRI. Nah, contoh misalnya Mandiri ya. Mandiri dia punya namanya Aksa. Jadi Aksa Mandiri Syariah itu punya Aksa ya. Jadi ketika nasabah bank itu melakukan pembiayaan, maka Mandiri Syariah itu tidak mengasuransikan ke tempat lain, tapi malah menggunakan asuransi yang dia miliki sendiri, memanfaatkan Aksa. Nah, itu contohnya. Jadi asuransi swasta itu objek akarnya lebih kepada pribadi atau nasabah. Kemudian juga usahanya. Kalau kita ngajukan pembiayaan ke bank, kemudian ada usaha yang mau kita asuransikan, ya bank tempat kita melakukan pembiayaan itu dia mengasuransikan diri atau nasabahnya dan usahanya itu kepada asuransi swasta atau lebih kepada asuransi yang dia bangun sendiri. Contohnya tadi kalau muamalat tuh dia punya Manulife kayak gitu ya. Jadi memanfaatkan jasa-jasa yang seperti itu tadi. Nah, kemudian itu asuransi swasta. Bagaimana dengan asuransi pemerintah? Nah, berkaitan dengan perbankan syariah atau perbankan secara umum, maka asuransi pemerintah ini dia pemberian layanan wajib kepada perusahaan-perusahaan dengan skala besar, termasuk perusahaan pemerintah. Jadi objeknya sebetulnya kalau kita bicara manajemen risiko, asuransi pemerintah itu lebih objeknya adalah perusahaan-perusahaan dengan skala besar termasuk perusahaan pemerintah. Nah, kemudian asuransi pemerintah memiliki objek usaha kepada bank itu sendiri. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan bank syariah, maka objek usahanya adalah bank itu sendiri. Nah, dalam kaitannya terhadap asuransi pemerintah kepada bank, maka salah satu bentuk asuransi sebetulnya yang sudah dihadirkan pemerintah itu untuk perbankan adalah dengan adanya LPS atau lembaga penjamin simpanan. Nah, jadi itu pola LPS adalah mengcover dari perbankan itu sendiri. Nah, jadi kalau nanti ada satu bank yang bangkrut, nah LPS akan mengcover kebangkrutan itu untuk membayarkan kerugian kepada nasabah. Jadi oleh karena itu pola asuransi pemerintah itu lebih kepada perbankannya, dan asuransi swasta itu lebih kepada nasabah dan usahanya. Jadi di sanalah peran asuransi swasta dan pemerintah itu sedikit ada perbedaan dalam kegiatan perbankan ya. Jadi oleh karena itu dengan adanya
asuransi yang berbeda ini sebetulnya bank tercover dengan baik untuk manajemen resikonya dalam pola risk transfernya. Nasabah diasuransikan menggunakan asuransi swasta ya, atau usaha nasabah menggunakan asuransi, banknya juga diasuransikan kepada asuransi milik pemerintah, salah satunya adalah bentuknya LPS. Jadi safety yang pertama, keamanan kita ketika bertransaksi di bank itu dijamin oleh pemerintah dengan adanya LPS. Kemudian keamanan bank ketika memberikan pembiayaan kepada kita itu dijamin oleh bank menggunakan asuransi, itu asuransi swasta, entahkah itu dimiliki oleh bank sendiri, entahkah itu menggunakan asuransi lain yang memang tempat bank kita bekerja sama. Nah, di sanalah peran asuransi dalam manajemen risiko pada perbankan syariah. Nah, demikian mungkin materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan materinya. Semoga apa yang disampaikan dalam materi ini, kalau terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian itu murni dari saya sendiri yang memang masih terus menyempurnakan ilmu, menuntut ilmu, menambah ilmu, menimba ilmu, sehingganya kalau ada terdapat kesalahan kita jadikan itu sebagai bahan diskusi untuk memberikan masukan agar kedepannya materi kita menjadi lebih sempurna lagi. Nah, untuk mahasiswa sekalian yang mengikuti materi ini, kalau ada pertanyaan silakan nanti boleh kita diskusikan di WA group untuk kelas kita, itu 5A, 5B, 5C, 5D yang memang hari kuliahnya berbeda. Tapi kita dengan menyaksikan materi ini, saya harap diskusinya menjadi lebih hangat di setiap kelas, sehingga kita masing-masing mendapatkan kebaruan ilmu dalam manajemen risiko khususnya pada perbankan syariah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.